terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 2019-210-290. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu HSDO Deodoran Spray. Berdasarkan hasil riset kami di masyarakat, banyak masyarakat yang memiliki masalah dalam hal bau badan, terutama pada bagian ketiak. Banyak orang-orang yang masih memiliki permasalahan seperti itu sehingga mereka membutuhkan deodoran. Dan beberapa orang tersebut juga membutuhkan deodoran yang praktis seperti deodoran spray. Dan kebanyakan deodoran spray yang telah dijual mengandung bahan-bahan kimia, sehingga dari segi pemakaian akan ada efek samping seperti noda kuning di pakaian yang membuat risih atau terganggu ketika menimbulkan noda kuning membekas. Oleh karena itu, kami membuat inovasi deodoran spray dengan memakai bahan 100% alami. Dengan adanya HS deodoran ini, yang terbuat dari bahan-bahan alami akan membuat para masyarakat menjauhi resiko seperti noda kuning yang membekas dan juga terjauh dari efek-efek samping yang ada di deodoran yang terbuat dari bahan kimia. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga terjangkau, terbuat dari bahan-bahan yang aman dan mudah menjerap. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu belum ber-PPOM. Untuk opportunities-nya sendiri atau peluang sebagai pengganti deodoran yang membuat ketiak bau badan dan mengandung bahan-bahan kimia menjadi deodoran yang alami. Dan untuk threats-nya sendiri atau ancaman, banyaknya para pesaing dapat membuat produk yang sama dalam waktu dekat dan jumlah yang banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama dengan NIM 2019-210732. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini sebagai keterangan dari bahan dasar alami. Yang kedua yaitu bahan produk, kepraktisan pembuatan, harga per unit. Harga per unitnya yaitu 12.000 Derox Body Odorizer Spray yaitu biayanya 39.000, dan Dove Original Anti-Perspirant Deodorant Spray yaitu 25.300. Selanjutnya yaitu strategi segmentasi, targeting, dan positioning STP dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segmentasi. Produk segmentasi ini yaitu produk HSDO akan kami jual secara global melalui media sosial dan marketplace. Untuk penjualan pasti kami menentukan wilayah Surabaya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu targeting. Target pemasaran yang kami tuju untuk produk HSDO adalah semua kalangan. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning yaitu produk HSDO ini mempunyai manfaat yang bisa membantu semua orang yang mempunyai beberapa masalah pada ketiak. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi BMC atau bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Strategi ini cukup efektif guna meminimalisir kegagalan karena segala resiko telah dipetakan sejak awal. Nah, berikut ini adalah BMC bisnis kami. Yang pertama yaitu customer segment, di mana customer segment kami yaitu pelajar atau mahasiswa dan juga pekerja. Lalu untuk value proposition, kami menjamin bahwa HSDO deodoran spray ini tidak mengandung bahan kimia. Lalu dari segi harga juga dibilang cukup terjangkau dan pastinya kepraktisan untuk dibawa kemana-mana dan dipakai di mana saja. Lalu untuk channel, kami menggunakan media seperti Shopee, Instagram, maupun TikTok Shop. Lalu untuk customer relationship, kami memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, lalu juga memberikan promo atau diskon di setiap rentan waktu tertentu. Lalu untuk revenue streams, kami tuh diperoleh dari keuntungan penjualan produk. Nah, untuk activities, kami melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan, lalu kami akan memulai ke tahap produksi. Setelah itu kami akan melakukan pengembangan produk untuk first trial, lalu di tahap final kami akan melakukan penjualan dan promosi dengan berbagai strategi untuk menarik rasa minat kepada pelanggan. Nah, untuk key research yaitu modal
modal, tenaga kerja, alat produksi, dan platform digital. Untuk key partner, kami bekerja sama dengan pihak penjual tawas, penjual gliserin, penjual essential oil, penjual aquades, penjual botol 60 ml, dan juga jasa ekspedisi. Lalu untuk cost structure, yaitu terdapat beberapa biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya packaging. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Punggiris Nur Alivia dengan NIM 2020 210321. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan pada bisnis yang kami bangun. Yang pertama di sini yaitu mengenai struktur biaya. Pada hal ini kami mengajukan dana sebesar 6.723.000 di mana modal tersebut kami gunakan untuk memproduksi barang. Nah, seperti yang ada pada tabel, biaya tetap yang akan kami gunakan yaitu sebesar 881.000, di mana dana tersebut akan digunakan untuk membeli berbagai peralatan yang dibutuhkan. Lalu untuk biaya tetapnya berjumlah 5.842.000, di mana dana tersebut digunakan untuk membeli bahan yang dibutuhkan. Sehingga total biaya produksi yang kami gunakan yaitu sebesar 6.723.000, dan sisa modal kerja kami adalah 0 rupiah. Dari sejumlah dana tersebut, kami dapat menghasilkan 1.000 unit deodoran spray, sehingga dapat dihitung harga pokok produksi per unit barang kami adalah sebesar 5.842. Sedangkan harga jual per unit barang yang kami tetapkan adalah sebesar 12.000, sehingga laba per unit produknya sebesar 6.158. Selanjutnya yaitu mengenai BEP atau Break Even Point. Break even point atau titik imbas merupakan kondisi di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh berada dalam posisi yang sama dengan modal. Nah, BEP ini dibagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit dapat dihitung dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 881.000 dibagi dengan 12.000 dikurangi 5.842, hasilnya adalah 143. Jadi, agar bisnis kami tetap berada pada titik aman, maka minimal produk yang terjual adalah 143 unit. Sedangkan BEP rupiah dapat dihitung dari total biaya tetap dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit, yaitu 881.000 dibagi 6.158 dibagi 12.000. Hasilnya adalah 1.716.791. Jadi, agar bisnis kami tetap berada pada titik yang aman, maka minimal pendapatan penjualannya adalah sebesar Rp1.716.791. Selanjutnya yaitu mengenai cash flow. Cash flow ini merupakan arus kas yang menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar pada suatu bisnis. Nah, pada bisnis ini kami akan memperkirakan cash flow-nya seperti yang ada pada tabel. Sehingga saldo akhir pada bulan ke-24 yang kami dapatkan adalah sebesar 16.587.710.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Royan dengan NIM 2020-210325. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, di slide ini bisa terlihat saya akan menjelaskan tentang persiapan kegiatan dari kelompok kami. Nah, untuk pertama yaitu adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk produksi. Oke, yang pertama ini adalah kita juga akan untuk ibaratnya setelah rancangan usaha apa yang akan kita buat untuk kedepannya, sehingga setelah sudah ditetapkan rencana usahanya, kita melis atau mencatat alat dan bahan apa saja yang kita gunakan di proses produksi ini. Setelah kita sudah menetapkan alat dan bahannya, kami dan tim membagi job desk untuk mencari alat dan bahan yang kita perlukan untuk digunakan produksi. Nah, setelah semua alat dan bahan itu sudah terkumpul, mohon maaf, kita cross check kembali alat dan bahan yang kita butuhkan itu apakah sudah cocok apa tidak. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke pemikiran yang selanjutnya. Persiapan selanjutnya yaitu kita menentukan lokasi produksi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan tempat lokasi produksi, kita lanjut memikirkan menentukan metode pemasaran yang tepat. Jadi,
setelah kita sudah memikirkan yang menyiapkan alat bahan dan menentukan lokasi produksinya di mana, kita menentukan metode pemasaran yang tepat itu seperti apa. Jika offline itu seperti apa, lalu yang online itu metode pemasaran yang menarik itu seperti apa. Nah, ketika metode pemasarannya sudah kita pahami dan kita sudah tahu apa yang mau kita terapkan untuk metode pemasarannya, kita akan memikirkan yang selanjutnya yaitu membuat akun penjualan di berbagai platform. Nah, di membuat akun penjualan ini kita juga beragam. Kita akan membuat di TikTok Shop, kita juga membuat di Shopee ya, di e-commerce Shopee. Lalu juga kita juga membuka akun bisnis di Instagram. Nah, tidak juga selain di online ini kita juga menyediakan contact person di mana kita juga menerima cash on delivery yaitu COD. Itu biasanya bisa kita terapkan di COD ini untuk yang berdomisili ya, yang kotanya yang berjabodetabek. Nah, kurang lebih untuk persiapan kegiatan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan kegiatan. Oke, untuk yang pertama pastinya adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alat-alat yang kita gunakan yaitu adalah gelas takar, lalu ada timbangan dan juga ada pengaduk. Lalu yang selanjutnya itu ada bahan. Nah, bahannya ini adalah ada tawas 50 gram, ada glycerin 10 mili, lalu ada aquades, dan ada essential oil ya, itu untuk aromanya. Nah, selanjutnya kita akan menimbang dulu tawasnya 50 gram ya. Lalu juga mengukur aquadesnya sebanyak 500 mili. Nah, lalu juga kita juga mengukur essential oilnya, essential oilnya itu 5 mili ya. Nah, setelah sudah ditakar semua, dicampur dengan aquades dan tawas dan essential oilnya itu lalu diaduk dulu. Nah, setelah diaduk kita menambahkan glycerin 10 mili. Nah, setelah itu produknya sudah jadi. Nah, lalu kita kemas di botol spray 60 mili. Lalu kita juga membaluti dengan stiker tentang brand kita ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ini adalah slide keberlanjutan usaha ya. Oke, dimulai dari tahun ini yaitu 2022, di mana kita ibaratnya terbangunlah usaha seperti yang kita buat ini, yaitu HSDO deodorant spray ini. Nah, yang pertama pastinya adalah kita menciptakan dan meluncurkan produk ini. Lalu kita juga memasarkan melalui beberapa platform seperti ada Shopee, ada WhatsApp, ada juga Instagram dan TikTok dan sebagainya. Nah, memang namanya juga ini adalah produk baru. Kita belum mendaftarkannya produk ini pada sertifikasi BPOM. Nah, harapannya di tahun ini kita harus segera untuk mendaftarkan produk ini pada BPOM. Selain diuji tentang kelayakan untuk untuk konsumen juga, dan ini juga menjadi mengambil kepercayaan dari para pelanggan bahwa kita sudah sertifikasi BPOM, yang artinya barang atau produk kita ini sangatlah aman untuk digunakan. Nah, lalu untuk target penjualan, karena memang kita baru bangun ya, ibaratnya baru membuat berbuat usaha ini, kita menargetkan penjualan ini kurang lebihnya 100 sampai 150. Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu di 2023, pastinya di setiap tahun untuk usaha adalah kita juga berinovasi ya, dan juga evaluasi dengan tim kami untuk mengenai pengembangan produk kami. Nah, mungkin juga kita juga akan tidak mungkin kalau kita itu tidak membutuhkan masukan dari konsumen, sehingga mungkin di akun Instagram kami akan ada waktu di mana kita
ingin mengerti suara dari para pelanggan itu dengan kita menggunakan story Instagram, lalu kita memberikan kolom untuk masukan tentang produk kami. Mungkin seperti ada harapan dari pelanggan seperti ukurannya, atau mungkin aromanya, atau mungkin segi ketahanannya. Nah, itu kita juga bisa riset dan development kembali mengenai produk kami. Nah, untuk di 2023 ini mungkin kita kan memang karena kan kita kan juga produk kami ada aromanya ya. Ada essential oilnya, dan varian aromanya kan juga masih sedikit. Nah, untuk di tahun 2023 ini kita akan lebih meningkatkan varian aromanya. Mungkin maksudnya lebih ke penambahan ya, penambahan varian aroma lagi, biar tidak hanya itu saja. Penambahan varian aroma yang mungkin ada, menambahkan mungkin ada 4 sampai 5 varian aroma yang agar bisa dipilih para pelanggan. Dan tetapi kita juga menambahkan varian aroma ini juga tidak sembarangan. Pastinya kita ingin harus riset terlebih dahulu pasar itu lebih suka aroma seperti yang bagaimana. Nah, selain itu pastinya kan setiap tahun ini kan strategi pemasarannya kan itu kan selalu berkembang ya. Jadi kita juga akan di tiap tahunnya kita akan lebih belajar tentang strategi pemasaran yang lebih baru, lebih modern, biar terlihat dari produk kami ini lebih menarik dan menarik pelanggan lebih banyak. Nah, secara bisa dibilang ini adalah gambaran dari keberlanjutan usaha kami di tahun ini. Bisa dibilang insya Allah kalau memang usaha kami ini di tahun 2022 road to 2023 itu lebih pelanggannya mulai banyak, amin ya. Nah, kita akan menambahkan target penjualan yaitu dari 100 kurang lebihnya di tahun kemarin itu 150 sampai 150. Di tahun 2023 kita menaikkan lagi target penjualannya menjadi 500 unit. Nah, untuk di tahun 2024, nah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu pastinya kan kita selalu evaluasi dan inovasi ya untuk produk kami. Mungkin untuk gambaran pertama setelah dari varian aroma, kita lebih kayak penambahan dari varian ukuran, karena mungkin dari para pelanggan ingin menggunakan varian ukuran yang lebih besar seperti 100 mili atau 140 atau yang sebagainya. Nah, dan kita tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan membuat yang lebih besar lagi, karena pastinya 60 mili itu memang sedikit. Memang kita juga dari membuat produk ini juga mengincar dari kepraktisan pelanggan agar tidak kesusahan. Tapi ya namanya juga memang para pelanggan kan memang kalau memang maunya ini, kita juga ibaratnya membuka peluang untuk pemasukan kembali kan, sehingga kita juga menambahkan varian ukuran. Jadi mereka dari para pelanggan ini bisa memilih mau yang kecil 60 mili atau yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, selain dari pemikiran dari penambahan varian ukuran itu, kita juga lebih ke research selalu ya tiap tahun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita juga ada pengembangan dari produk itu tersebut, dan juga ada pengembangan desain biar lebih tampak lebih segar. Jadi desainnya tidak itu saja, mungkin lebih kayak pengembangan desain itu seperti mengikuti dari aroma-aromanya, sehingga memang kan untuk di tahun 2022-2023 ini hanya saja stiker dari botol spraynya itu kan cuman cuman hanya label tentang brand kita dan menimbulkan ini aromanya seperti ini. Nah, di tahun 2024 ini tim kami lebih ingin pengembangan desain dari packagingnya juga. Kita juga harus upgrade ya. Nah, itu kita harus berkembang mulai seperti merubah dari desain label di botol spraynya itu, dan juga kita harus upgrade atau mengembangkan lagi alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk produksi. Dan juga jika tidak menutup kemungkinan kita juga akan menambahkan
dua atau tiga karyawan baru, karena ibaratnya ini sudah usaha kita ini sudah berjalan kurun 2 sampai 3 tahun kan. Pastinya pelanggan ini kan juga lebih banyak, dan proses produksinya kalau memang kita saja juga kewalahan, di mana juga ada pembagian tugas seperti eh, pemasaran, lalu ada yang produksi, lalu ada yang ini yang itu, dan maka dari itu eh, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan membuka lowongan pekerjaan atau penambahan dari pegawai untuk membantu usaha kita lebih maju lagi. Nah, seperti di tahun kemarin, ini adalah target penjualan 500. Kita akan meningkatkan target untuk di tahun selanjutnya, ini adalah di angka 1000 unit untuk target penjualannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di 2025. Oke, untuk 2025 kita mungkin selain pengembangan produk, kalau untuk pengembangan produk kan memang ibaratnya sudah dibilang tiap tahun ya, kita harus mengikuti pasar dan kita juga harus mencoba hal baru juga. Tapi untuk yang utama, untuk yang dipikirkan untuk di tahun 2025, kita lebih meningkatkan pemasaran yang lebih besar lagi, eh, di mana itu juga bisa memungkinkan produk kami itu biar bisa dikenal oleh bahkan seluruh Indonesia. Jadi di tahun 2025 ini kita meningkatkan pemasarannya itu lebih ke mengendorse ya, mengendorse. Oke, kita mengendorse para selebgram ya, seperti di TikTok yang unggul itu siapa, yang Instagram, lalu dan sebagainya. Kita mengendorse mereka untuk memasarkan produk kita seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan yang di endorse ini juga pasti eh, tidak menutup kemungkinan itu dia suka dengan produk kami, sehingga dia beli lagi, dan itu juga bisa dipasarkan kembali oleh mereka yang mungkin ingin merekomendasikan kepada para followernya. Nah, ya itu juga bisa untuk persentase apa ya namanya, persentase ketika kita sudah mengendorse selebgram itu juga tingkat penarikan pelanggannya juga bisa dibilang naik juga, karena selebgram kan bisa apa ya namanya, bisa menginfluence mereka, followers mereka untuk uh, membeli barang-barang yang telah di endorse itu. Nah, seperti di tahun kemarin juga, untuk target penjualan kita akan meningkatkan lagi di angka 2000 unit. Nah, lalu untuk di 2026 ya, kita juga masih tetap di pemasaran, yaitu di bagian advertising. Oke, advertising kita mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, seperti di televisi, lalu juga seperti apa namanya, mungkin bisa dibilang YouTube, di TikTok itu juga bisa. TikTok itu seperti konten, kita membuat konten yang mungkin lebih serius masalah memasarkan produk kami gitu. Nah, dan pastinya ketika kita sudah menaikkan strategi pemasaran yang lebih besar lagi, pasti untuk pelanggan yang datang juga insya Allah itu lebih banyak lagi ya, selain mengendorse. Dan kita kan juga sudah di 2026 ini mencoba untuk mengikrarkan produk kami ini di advertising, televisi, lalu juga YouTube dan sebagainya itu. Nah, untuk target penjualan kita akan 3.500 ya di angkanya. Nah, karena kita juga sudah berani sampai ribuan ini ya, karena bisa dibilang ini adalah keberlanjutan usaha yang bisa dibilang memang kalau usaha kan bisa naik dan turun. Ya, untuk keberlanjutan usaha adalah yang kami buat ini adalah dimana kita insya Allahnya kita akan naik, naik dan naik. Memang turun ada, tetapi namanya ini adalah harapan untuk keberlanjutan usaha. Ya, kurang lebih dari kelompok kami ini adalah seperti ini. Oke, baik, sekiranya terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai anggaran biaya. Nah, setelah sebelumnya saya menjelaskan mengenai analisis keuangannya, maka di sini saya akan menjelaskan rekapitulasi rencana anggaran biayanya.
Jadi pada pengeluaran bahan habis pakainya yaitu sebesar 4.842.000 yang akan kami ajukan pada Belmawa. Lalu peralatan produksinya sebesar 881.000 yang akan kami ajukan kepada perguruan tinggi. Lalu untuk transportasi lokal yaitu sebesar 250.000 yang akan kami ajukan pada perguruan tinggi. Dan yang terakhir pengeluaran lain-lain yaitu sebesar 750.000 yang akan kami ajukan pada Belmawa. Jadi total keseluruhan dana yang kami ajukan yaitu sebesar 6.723.000, di mana 5.592.000 diajukan pada Belmawa dan 1.131.000 diajukan pada perguruan tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Ryan dengan NIM 2020210325. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, di slide ini adalah jadwal kegiatan ya. Di sini juga ada keterangan yaitu ada jenis kegiatannya, yaitu adalah jangka bulannya dan ada person penanggung jawabnya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu adalah yang nomor 1 itu memproduksi barang. Oke, untuk kegiatan memproduksi barang penanggung jawabnya yaitu adalah rekan Pundi Rizky. Nah, untuk di setiap bulannya dari bulan pertama sampai bulan keempat tetap untuk penanggung jawab dari produksi barang ini adalah rekan Pundi Rizky ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk penanggung jawab yang selanjutnya yaitu saya sendiri Muhammad Royan, yaitu untuk pengujian lab yaitu dalam kurun sekali dalam sebulan ya. Jadi uji lab ini adalah seperti kita bisa dibilang research and development. Jadi kita setelah memproduksi barang ini kita menguji dulu barang ini apakah sesuai dengan apa yang kita mau ya. Mungkin lebih kayak dari segi khasiatnya dan sebagainya itu adalah saya adalah penanggung jawab untuk pengujian barang tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah jenis kegiatan memasarkan produk melalui media sosial. Nah, untuk penanggung jawab ini bisa dibilang semua anggota ya, karena memang kita memang juga dari tim kami hanya berempat, sehingga semuanya juga harus ikut untuk memasarkan produk melalui media sosial. Dan ini skalanya dari bulan 1 sampai 4 ya, itu semuanya itu adalah harus tetap pemasaran produknya harus berjalan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pembuatan konten mengenai produk. Nah, untuk pembuatan konten ini ditanggung-jawabi oleh rekan Indah ya. Nah, untuk pembuatan konten untuk setiap harinya dari bulan 1 sampai 4 juga yang bertanggung jawab adalah Kak Indah ini. Tetapi Kak Indah yang mengkoordinir teman-teman dan ibaratnya yang membuat konten ini Kak Indah, lalu untuk dipasarkan yang memasarkan ini teman-teman ini. Nah, dan saya juga untuk selaku ketua dari usaha ini meminta untuk pembuatan kontennya itu lebih ibaratnya kan ini kan di bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan bulan 4 ini ibaratnya berbeda karena jika yang kita pasarkan itu videonya hanya itu saja, menurut saya itu membuat para yang lihat itu jenuh kan, sehingga saya ingin tiap bulannya itu berbeda. Nah, yang terakhir yaitu adalah yang selanjutnya adalah mengembangkan produk baik dari segi varian maupun ukuran. Nah, itu dipertanggungjawabkan oleh rekan Pundi Rizky. Nah, itu berjalan di bulan yang selanjutnya itu 2, 3, dan 4. Oke, baik. Mungkin dari penjelasan jadwal kegiatan kurang lebihnya seperti itu saja. Dan selanjutnya ini adalah selesai ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah menonton video ini, presentasi ini. Mohon maaf bila dari kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan. Mungkin sekiranya dari penjelasan dari kelompok kami ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.